Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Lagi dari awal lagi dengan sungguh katakan semua karena anugerahmu. Hari ini ada bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan. Telah mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan lebih sungguh katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, ku mau ikut Engkau Tuhan, ku mau ikut padamu. Taat dan setia padamu, mengikuti jejakmu, mengikuti panggilanmu, Yesus.
ku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Yang lagu dari awal sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Dengan lembut sama-sama kita katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Selamat sore teman-teman. Dalam bulan ini kita akan membahas tentang dunia kerja dan usaha. Nah, hari ini kita akan mendengar pesan dari Tante Esther khususnya terkait pemimpin atau yang biasa kita sebut sebagai bos. Nah, tanpa membuang waktu lagi, saya persilahkan Tante Esther, silakan. Oke, thank you Ki. Kita semua tahu bahwa kita tuh makhluk khusus, makhluk istimewa di hadapan Tuhan. Karena kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan penciptanya. Salah satu hakikat dari Allah, sang pencipta adalah kerja.
Allah kita Allah yang bekerja. Sampai hari ini pun Allah kita bekerja. Maka kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, hakikat kerja itu menempel pada kehidupan kita, pada unsur kita sebagai manusia. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, mandat kerja itu tidak pernah Tuhan cabut, tidak pernah ya udah karena jatuh terus gak kerja, malah kita harus semakin bekerja gitu. Nah, oleh sebab itu barang siapa yang gak mau kerja, padahal dia mampu loh Ki, kecuali dia gak mampu, dia invalid, itu pun masih tetap ada bidang yang dia mampu. Kamu sebagai normal nih, kamu sehat, kamu cerdas, tapi kamu gak mau kerja, itu berdosa. Karena apa? Kamu menyangkali hakikat kamu sebagai manusia yang mempunyai mandat kerja, yang mempunyai hakikat bekerja. Sampai-sampai Salomo menasehatkan kita untuk belajar kepada semut. Semut itu binatang yang kecil tetapi dia yang rajin. Masa kita dibandingin sama semut ya Ki? Kan kelewatan kalau kita gak rajin, artinya aduh. Malu-maluin berarti malu-maluin ya, sebagai manusia. Iya. Nah, mandat kerja merupakan perintah Allah. Poin pertama kamu mesti ingat, mandat kerja itu perintah Allah. Bukan perintah mama papa loh, perintah Allah sendiri. Dan kita tahu kita ini semua hamba Tuhan. Ya, bukan hanya saya sebagai pembicara, kamu sebagai ketua home dan sebagainya itu yang hamba Tuhan, tidak. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan kita wajib menjadi pelayan Tuhan. Kita ini harus bekerja di semua bidang yang memang Tuhan sudah tempatkan kita masing-masing. Disitulah ladang kita melayani Tuhan. Ya, asalkan tentu bidang kerja kita itu yang tidak melanggar etika, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang masalahnya yang menjadi tema kita pada sore ini, my bossy boss. My bossy boss. My bossy boss. Masalahnya adalah ketika kalian bekerja dan rata-rata anak-anak muda kan masih banyak, kalau secara persentasi mungkin lebih banyak yang bekerja daripada yang wira swasta ya. Nah, masalahnya adalah kalau di tempat kerja kalian ketemu bos yang nyebelin. Ya kan? Bos yang nyebelin banget gitu kan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat pekerjaan yang seperti itu? Karena itu ya udah given ya nanti ya, mau gak mau pasti kita bekerja dimanapun pasti ada bosnya ya. Pasti ada bosnya, Pasti ada. selama kita bekerja. Sekalipun kita wirausaha gitu, tetap aja kita harus bertanggung jawab pada Tuhan kan. Betul. Tetap di atas kita pasti ada bos. Nah, tapi Ki, rupanya karakter bossy itu rupanya bukan hanya terjadi pada era milenial ini saja. Kenapa? Petrus, kita buka Ki, 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18 menasehatkan kita gini. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi di zaman Petrus aja udah ada kejadian bosi-bosinya itu. Bahkan ke yang bengis juga ya tadi. Yang bengis juga gitu. Jadi ini bukan hal baru ya, ini hal udah dari lama. Tentu memang mungkin beda jenis bengisnya beda lah ya. Dan kamu mesti tahu bahwa waktu Petrus menulis dengan penuh ketakutan di ayat itu memakai kata Yunani phobos. Phobos artinya bukan hanya takut Ki, tetapi juga ada segan, ada menghormati ya. Jadi Petrus mau kamu bukan mesti takut karena kalau saya nggak kerja, kalau kayak ngelawan saya nggak digaji nih, bukan gitu ya. Kamu harus penuh dengan hormat ya. Tapi sekali lagi tentu ada proporsinya. Nanti kita bahas lebih lanjut semana nih jauh. Seru nih Tante, kayaknya ya, dari prolognya udah seru nih teman-teman nih. Ya. Jadi pastikan teman-teman tetap stay tune, jangan kemana-mana, kita dengerin lanjutannya terus sampai habis. Nah, kalau ada di antara kalian mungkin yang sekarang dalam hati ngomong, ngapain Tante kita mesti hormat sama bos yang bengis begitu? Mau ngapain gitu? Nah, kamu mesti ingat juga apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Kolose dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat,
Apapun loh Ki, bukan Bukan satu dua satu ya. dua. Ini apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi kalau kamu hormat kepada bos yang bengis, yang bosi itu, kamu melakukannya untuk Tuhan. Memang bukan untuk dia. Ya. Ya, kita nih udah main hati nih. Tuhan nggak ngelihat cuman fisik aja apa yang kita lakukan, tapi Tuhan perkarakan hati. Kamu tunduk, kamu lakukan, tapi kamu ngedumel, kamu marah, kamu mengumpat. Salah di mata Tuhan, meleset di mata Tuhan. Tuhan mau kamu harus hormat. Karena Tuhan ingatkan, kamu gak lakukan buat dia, kamu lakukan buat aku. Ya, jadi kita mesti ingat apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Dan kenyataannya, banyak gak sih kira-kira bosi-bos itu? Kayaknya sih banyak ya Tante ya. Nah makanya sampai kita ambil judul begini ya, ini karena memang dalam kenyataan kita banyak temukan bosi-bos. Atau juga teman mungkin yang belum bos banget tapi sudah sedikit level di atas kita gitu. Ya yang aduh dia tuh ngejilat banget sama pimpinan, ya kan? Belum jadi bos aja udah bosi gitu Udah ya Tante bosi. Nah kita gimana? Aduh padahal dulu kayaknya kuliahnya bareng. Cuman karena dia lebih pintar ngejilat si bos, dia lebih cepat dipromosi. Nah itu gimana tuh sikap kita? Kamu bahkan dulu kayaknya pernah saya bayarin deh semesternya. Lah kok sekarang kamu bosi banget sama saya? Itu gimana? Nah kita harus kembali pada prinsip tadi. Yang Petrus ingatkan, juga yang Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ini bicara soal sikap hati. Nah, waktu saya dikasih tema ini Ki, saya mikir ya Tuhan, kita kan teladan kita satu-satunya yang paling sempurna kan Tuhan Yesus ya. Yes. Kira-kira kalau Tuhan ada hari ini ya, Tuhan menghadapi bosi-bos seperti ini ya. Kira-kira Tuhan mau nasihatkan kita apa gitu, mau apa. Lalu saya diingatkan di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29, ini ucapan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita kerja mau tenang kan ya, mau enak lah, Iyalah, mau Tante. jangan dak-dikduk tiap kerja, itu bisa jadi GERD nih. Bisa jadi penyakit, asam lambung naik. Betul, jadi kita mau tenang. Gimana caranya? Ya udah lemah lembutlah kamu. Ya. Ada dua hal yang saya poin di sini. Pertama adalah pikulah kuk yang kupasang. Tuhan yang pasang kuk itu ke kamu. Bukan kamu yang bisa milih. Waktu kita mau pergi ke satu tempat kita pilih baju kan. Pantasnya mana nih? Kalau kamu mungkin udah punya istri kan kita matching-matching nih. Kamu mau pakai apa? Saya pakai ini. Jangan dia pakai hijau kamu pakai kuning kan. Aneh banget ya gitu. Jadi kita kayak lampu lalu lintas nanti. Jadi kita cari yang enak lah. Kita milih gitu. Tapi khusus untuk urusan cook. Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. Berarti Tuhan yang akan pasangin kita kuknya. Salibnya. Jadi kita jangan milih salibnya saya mau yang kecil aja. Gak bisa, bentuk salib dan beratnya salib Tuhan yang akan kasih buat kita. Ya, kita pasti Tuhan mampukan kok. Kalau Tuhan yang kasih pasti Tuhan mampukan. Nah, hal kedua yang saya perkarakan dalam ayat ini adalah waktu Tuhan bilang karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya sempat tanya ke Om Eras gitu. Kenapa Tuhan memperkarakan dua hal ini? Menyatakan hanya dua karakternya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karakter Tuhan banyak loh. Kan Tuhan bisa bilang karena aku ini orang yang taat sekali kepada Bapa. Aku ini penyabar, aku ini pemaaf, aku ini murah hati. Tapi di sini Tuhan bilang lemah lembut dan rendah hati. Nah dengan seumur begini saya udah berjalan bersama Tuhan sekian lama. Dan khususnya di Rehobot ini saya makin mengerti kebenaran ya. Saya menyadari bahwa untuk menjadi lemah lembut itu tidak mudah. Rupanya dua karakter ini adalah dua hal yang memang sulit. Sulit banget. Untuk taat, apalagi kepada bos kita taat,
dengan janji akhir tahun kita dapat reward, kita dapat pembagian keuntungan, rasanya bisa deh kita. Sebel juga kita jalanin deh karena ada reward yang akan kita dapat nanti akhir tahun. Tetapi kalau kita harus lemah lembut kepada bos yang bosi, itu udah lain urusannya. Ini juga sama sejajar dengan waktu Tuhan bilang di Matius 5 ayat 5 yang waktu Tuhan khotbah di bukit, Tuhan kan bilang berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Memiliki bumi itu Memiliki bumi. Bumi loh, bukan kamu nanti memiliki biasa. kapling, bukan. Tuhan kasihnya memiliki bumi. Tapi apa syaratnya? Lemah lembut. Nah, jadi sore ini saya mau lebih fokus ke karakter yang satu ini nih, lemah lembut ini. Karena kita harus memahami apa sih sebenarnya arti lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Ya. Bukannya orang yang ngomongnya pelan, yang aduh kayaknya ya Ki, oh baik Ki. Itu berarti lemah lembut. Belum tentu, sedangkan orang yang kasar lalu pasti nggak lemah lembut gitu. Lemah lembut bicara soal sikap hati. Ya. Paling tidak ada 4 hal yang menunjukkan lemah lembut. Pertama, lemah lembut adalah orang yang rela diperlakukan tidak adil. Mau gak kamu diperlakukan gak adil? Enggak sih Tante. Enggak kan? Pada dasarnya Tapi orang pasti Tuhan enggak. suruh kamu harus lemah lembut. Dan waktu kamu belajar lemah lembut, salah satu poinnya adalah kamu harus rela diperlakukan tidak adil. Contoh teladan kita jelas Tuhan Yesus. Dia diperlakukan tidak adil. Dia tidak berdosa tapi dia menanggung dosa kita. Sangat tidak adil gitu. Kita gak salah tapi kita yang kena didenda. Teman kita yang curang tapi dia pakai nama kita yang didenda gitu. Rela gak seperti itu? Tapi tolong dicatat teman-teman semua. Saya bukan bilang kita jadi setuju atau kita kompromi dengan dosa. Tidak. Ya bukan begitu, tetapi maksudnya kita tidak perlu membela diri berlebihan. Ada saatnya memang kita harus membela diri, ya. Dan kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita punya kepekaan, kita punya kecerdasan roh, ya. Dimana kita tahu kapan kita ngomong, kapan kita diam. Dan Tuhan ajarkan kita ketika orang menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berikan pipi kiri. Itu bukan prinsip dunia loh. Mana ada kamu tampar, saya jotos malah 7 kali gitu, lipat 7 kali lipat gitu. Pakai temen manggil nih kita, apalagi kita punya power atau kita punya kekuasaan, punya uang, punya sesuatu untuk balas dendam. Tapi Tuhan ajarkan kamu orang yang lemah lembut adalah pribadi yang rela diperlakukan tidak adil oleh sesamanya. Ini hal yang sulit ya. Poin kedua, lemah lembut artinya tidak menyimpan dendam atau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, waktu kita nggak bales di poin pertama ya, kadang jujur nih Ki, kadang bukan karena kita rela loh. Tapi karena nggak bisa balas nanti. Betul. Banyak yang seperti itu juga. Iya, itu bos yang memperlakukan nggak adil. Kamu berani lawan bos kamu terus dipecat loh, ntar Herlina bisa ngomel nih dapur nggak ngebul. Ujung-ujungnya nanti cuman iya di depan bos ketawa masih belakang kayak. Makanya poin kedua adalah lemah lembut artinya kamu nggak boleh nyimpen kesalahan orang. Ya Tuhan ajarkan berapa kali ngampunin orang? 77 kali 7 kali ya sebenarnya 70 terbatas kali 7 ya. 70 kali. kali Artinya 7 apa? Enggak terbatas ngampunin orang. Dan jangan milih-milih. Oke Kiki salah sama saya, oke Ki saya ampuni yang ini. Aduh maaf ya. Aduh saya gak bisa nih Ki, luka sekali gitu. Nah gak bisa, Tuhan mau ketika Tuhan memberikan angka 70 kali 7 itu artinya kita harus mengampuni tanpa batas. Kita harus mengampuni juga semuanya, gak boleh dipilih-pilih. Dan satu lagi jangan lupa, Tuhan mau kita melupakan. Kamu di mulut bilang kan, saya ngampunin kamu iya Ki, tapi hati kita masih panas. Ya. Itu belum beres, di hadapan Tuhan belum beres. Kiki gak tahu waktu Kiki minta maaf, saya ampuni kamu. Ya, tapi Tuhan kan tahu hati saya. Waktu saya masih dendam, waktu saya masih marah, lihat muka kamu saya masih langsung sepaneng gitu. Itu belum beres, artinya belum tuntas pengampunan saya. Dan salah satu ciri bukti orang yang belum ngampunin apa? Masih ngomongin. Nah itu tuh Tante, jadi gosip ya Tante ya. Betul, mungkin bukan gosip yang bohong, bukan. Ya. Tapi maksud saya gini, seseorang salah sama saya udah ngampunin. Tetapi saya masih ngomongin ke orang lain.
Ki tahu gak sih Ki, itu si Bambang ya Ki, dulu tuh pernah nyakitin saya. Oh saya sudah ngampunin Ki, gak apa-apa Ki. Tapi terus kita omongin dari Tapi seorang ke seorang, itu belum selesai namanya. Dan ngomongnya gak ke satu orang Tante. Gak ke satu orang lagi. Bisa ke 10 orang, 100 Iya. orang. Nah terus yang ngedenger nambahin lagi. Itu secara tidak langsung ya, kita bisa membunuh orang itu loh. Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu. Ya. Nah orang yang mengampuni harus dengan kualitas yang sama seperti Tuhan mengampuni kita. Tuntas, tanpa syarat, kamu saya ampuni asalkan kamu begini-begini, gak boleh, tuntas. Karena ingat satu hukum yang Tuhan berikan, kalau kamu gak mengampuni orang, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Nah lo. Kamu bisa Gimana? gak hidup tanpa pengampunan? Wow. Gak mungkin. Ya. Ya kita masih meleset, kita butuh pengampunan. Tapi itu syarat dan itu hukum yang Tuhan sendiri ucapkan. Kalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Itu bukannya hukumnya RYC atau hukumnya Sinode GSKI kita. Itu hukum dari Tuhan sendiri. Makanya lemah lembut itu menyangkut pengampunan, melupakan kesalahan orang. Dan ketiga, orang yang lemah lembut adalah pribadi yang menerima keberadaan orang sebagaimana adanya. Kita memang punya standar ya. Menurut kamu bos itu harus begini, seorang pimpinan harus begini. Tetapi ketika dia enggak begitu, yuk kita besar hati, kita terima kekurangan dan kelebihan dia, kita terima. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti kita kompromi atau kita setuju dengan dosanya, Ki. Yes. Bukan. Tetapi kita benci dosa, tapi kita mengasihi orang berdosa. Kalau bos kita salah, pimpinan kita masih keliru. Nah, artinya ada pesan Tuhan, ada tugas Tuhan untuk kamu di situ. Iya dong, kamu yang kenal kebenaran, Yeah. kamu harus menggarami dia. Nah itu kita bicarain nanti nih gimana cara menggaraminya ya. Siap. Tetapi ciri lemah lembut yang ketiga adalah menerima orang apa adanya. Jangan memakaikan baju kita ke orang. Jangan memakaikan sepatu kita ke orang. Nah itu tuh Tante, kadang-kadang kan itu yang bikin kita juga harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu. Kesannya kita yang paling tahu. Betul. Ya, padahal kamu kan nggak tahu Kak, si Iya. bos itu latar belakang keluarganya seperti Iya, apa. kita Dia nggak jadi di posisi begitu itu. juga kenapa? Kamu nggak ngerti. Kita cuma ngejudge menurut kita harusnya begini gitu. Ya. Yang keempat, orang yang lemah lembut adalah orang yang menerima teguran orang lain. Kita harus punya hati yang lentur untuk bisa ditegur. Termasuk teguran oleh bos yang menurut kita caranya mestinya nggak gitu deh. Caranya yang nggak enak. Caranya nggak enak. Saya sih salah sih. Tapi kayaknya nggak gitu-gitu amat kali ya. Nah, yuk kita belajar untuk melenturkan diri kita. Ya. Melenturkan hati kita. Kita harus punya hati yang besar untuk terima teguran dari orang. Ya, karena kalau kamu selalu dibenarkan, kamu ngerasa benar, kamu nggak bertumbuh. Ya, justru kita kan sesama saling menajamkan. Ya. Firman Tuhan kan mengatakan itu. Manusia saling menajamkan sesamanya. Jadi ayolah kita berbesar hati untuk menerima keadaan orang, untuk mengampuni orang, melupakan kesalahannya, juga untuk siap untuk ditegur. Ya, nah itu apa yang Tuhan maksud dengan lemah lembut. Paulus pun mengajarkan kita. Paulus kan ngerti banget apa yang Tuhan ucapkan ya. Paulus membaca surat-surat dari para rasul segala, dia ngerti. Paulus pun mengingatkan kita di Timotius kepada anak buahnya Timotius, dia bilang kejarlah kelemah lembutan. Tuh, kelemah lembutan enggak otomatis datang Ki, ya. Terutama mereka yang lahir dari keluarga yang memang berkarakter kasar, ya, keluarga yang broken home. Agak sulit memang untuk lemah lembut. Tapi Paulus mengingatkan, kejar itu harus dikejar. Dikejar, ya. Iya. Nggak tiba-tiba langsung. Enggak Kita tiba-tiba dalam langsung. satu malam jadi lemah lembut Iya, gitu Tante. Enggak malam ini, entar malam habis RYC kalian berdoa, Tuhan beri saya hati yang lemah lembut. Ya. Tuhan bilang oke, lewat mana hatinya? Lewat ketemu orang yang nyebelin. Nah itu. Ya Biasanya kan? semakin kita doa apa, Nah, malah ketemunya orang yang lebih 2 kali lipat dibanding itu. iya, tapi itu memang jawabannya justru. Yes, itu jawaban doanya.
Nah, jadi kelemah lembutan itu modal utama untuk kita mengalami pertumbuhan iman dan pembentukan Allah untuk menuju kesempurnaan. Itu modal utama, lemah lembut. Makanya Tuhan ingatkan dan Paulus ingatkan, Petrus ingatkan, ayo lemah lembutlah. Nah, kurang lebih seperti itu tuh Ki. Wow, teman-teman, jadi kalau tadi secara singkat sebenarnya simple menghadapi bos gitu ya Tante. Cukup dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Wow, tapi kita belum bahas kerendahan hati, kita baru ngomong kelemah lembutan lemah ya. lembut dulu ya. Tapi memang itu mudah untuk dikatakan, tapi kalau untuk melakukan ya kita memang perlu take time dan disitulah kita belajar sama-sama nih teman-teman. Iya. Gitu. Nah, Tante, ini ada beberapa pertanyaan nih terkait sama tema kita hari ini. Kan sebenarnya kalau misalkan ketika disebut bos nggak bisa dipungkiri itu konotasinya lebih ke arah negatif, Tante. Jadi kalau misalnya kita bilang ini bos gitu, itu bisa jadi ke arah negatif. Tapi ada satu lagi konotasi tentang kata-kata tentang kepemimpinan yang lebih positif, leader. Ya, nah, leader. apa sih sebenarnya bedanya antara bos dan leader nih? Yang saya pelajari, yang saya amati ya, bos itu dia memiliki jangkauan pandang jangka pendek. Hari ini aja dia pikirnya, yaitu apa yang bisa dia dapat, apa yang menjadi goal dia, apapun itu. Apakah itu keuntungan secara materi atau pangkat atau apapun. Seorang bos adalah orang yang memiliki jangkauan jangka pendek untuk mencapai apa yang dia pengen targetkan. Ya, sedangkan seorang pemimpin, seorang leader, dia memiliki jangkauan jangka panjang, dia memikirkan hal-hal untuk jauh ke depan sehingga orang seperti ini tidak akan selfish, tidak akan memikirkan dirinya, seorang pemimpin. Ya, karena dia mikirin jangka panjang. Jadi kalaupun goal hari ini nggak tercapai, tentu ada target-target ya nama perusahaan. Kamu kan bekerja, pasti kamu juga dikasih target. Pasti. Nah, kalaupun nggak tercapai, dia nggak akan langsung bersifat vonis gitu. Nah, ini karakter kedua seorang bos dan seorang leader, yaitu seorang bos akan mengancam, sifatnya lebih mengancam. Kiki, saya gaji kamu sekian, kamu punya target yang ini. Kamu tidak mencapai target berarti gaji kamu kegedean atau silakan mundur. Banyak orang loh Ki yang mau posisi kamu. Mengancam. Pokoknya saya menggaji kamu karena saya mau sesuatu dari kamu. Apapun itu bentuknya. Kalau misalnya perusahaan ya, saya mau kamu menghasilkan sebagai seorang marketing menghasilkan income sekian. Saya nggak mau tahu caranya. Pokoknya kamu adalah objek saya untuk mencapai cita-cita saya. Itu seorang bos. Kalau seorang pemimpin, dia tidak akan self-centris seperti itu. Karena dia memikirkan jangka panjang, fokus dia adalah kepada manusia. Kalau hari ini kamu jadi pegawai saya dan saya targetkan kamu sebagai seorang marketing, tahun 2019 atau 2020 ini semester pertama, which is bulan ini nih semester pertama, kamu harus menghasilkan penjualan 10 miliar. Tapi kamu gak berhasil, kamu cuma mencapai 1. Kenapa? Corona. Iya. Gak mau tahu bos, kamu bisa pakai segala cara loh gitu. Tapi seorang pemimpin akan memikirkan kenapa sih kamu gak bisa. Oh ada corona, oh ada covid, oh pantesan gak tercapai. Atau yang lebih hebat lagi, seorang pemimpin akan mengoreksi dirinya. Oh Kiki ini memang bukan marketing, Kiki ini lebih cocok akuntansi. Dia teliti banget, dia ngerti pajak banget, salah kita naruh dia marketing. Itu seorang leader. Kenapa? Karena dia memikirkan kamu, memikirkan manusia, memikirkan pegawainya. Dia mau setiap pegawainya itu menjadi seseorang yang berhasil. Kamu bisa maksimal. Sebenarnya kalau kita benar menempatkan orang dan dia berhasil di situ, yang untung baliknya kita loh. Iya kan? Iya sih, betul sih. Iya kan? Orang biar gimana pun kalau dia berhasil ya kita juga yang kita kalau sebagai atasan kita juga yang diuntungkan. Tapi orang sering memikir nggak peduli dia mau apa, pokoknya saya gaji kamu harus menghasilkan sesuatu. Jadi menebarkan ancaman dan dia bersifat superior kalau bos. Sedangkan seorang pemimpin dia akan menjadi mentor, menjadi sahabat buat kamu. Dia menebarkannya respect. Dia mau orang-orang itu respect sama dia, bukan ketakutan.
Seperti itu bedanya. Tapi Oke. jangan kalian sekarang yang masih kerja lalu oh itu mah kalau gitu itu buat pimpinan saya di kantor. Ya. Enggak loh. Kiki juga seorang bos loh, seorang Ya. pimpinan loh. Kamu ketua home. Ya. Kamu juga seorang suami, kamu Ya. juga pemimpin. Kamu di rumah mungkin juga kakak ya. Ya. Nah, itu juga pemimpin. Ya. Semua kita paling tidak kalau enggak tante, saya mah enggak di rumah anak tunggal. Misalnya kan udah jadi anak buah nih papa mama. Terus di gereja juga saya enggak bukan siapa-siapa. Paling tidak kamu pemimpin diri kamu sendiri. Yes, betul. Itu pasti. Jadi ini bukan cuman buat bos secara jabatan nih teman-teman, Iya. tapi buat kita semua juga. One day kita jadi leader, one day kita jadi bos. Ya dalam pekerjaan sekalipun ya kita juga harus menerapkan prinsip ini nih. Jadi kita prepare dari sekarang, dimulai dengan paling tidak memimpin diri sendiri ya Betul. tante ya. Iya, Gitu. mendisiplin diri. Oke tante, pertanyaan selanjutnya nih tante. Biar gimana pun kan seperti yang tadi kita bicarakan di awal, pasti kita akan menghadapi bos atau ya atasan atau pimpinan. Meskipun kita pengusaha pun kita juga menghadapi bos gitu. Betul. Entah dalam pemerintah atau siapapun. Setiap dalam hidup kita pasti dipimpin oleh sesuatu. Nah gimana sih tante saya harus bersikap, kami ini harus bersikap terhadap bos yang bosi, my bossy boss. Oke, Paulus mengingatkan atau menasehatkan kepada Timotius, anak imannya itu. Di 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus menuliskan gini untuk Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya Ki, kamu masih muda tapi kamu nggak boleh merasa minder karena masih kemudaan usianya. Jadilah teladan. Jadi teladan. Orang akan nggak menyepelekan kamu. Ada satu iklan saya lupa yang dipandang sebelah mata itu, ya kan? Kapan itu udah lama iklan? Jangan sampai orang mandang kita sebelah mata. Orang akan mandang kamu sebelah mata, orang akan nggak nganggap kamu siapa-siapa. Kalau kamu juga bukan siapa-siapa memang, tetapi makanya Paulus bilang jadi teladan supaya kamu jangan dianggap rendah. Kamu jadi teladan. Dalam hal apa kamu mesti jadi teladan? Perkataan. Kedua, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. 5 hal. Ya, jadi kita harus jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam hal kasih, dalam kesetiaan dan dalam kesucian hidup kita. Wow. Enggak mudah itu Ki. Jadi teladan. Jadi Tante. teladan tuh tidak mudah. Padahal kita posisinya kan di bawah ya tante. Iya. Terhadap bos kita pun kita Betul. juga harus bisa menunjukkan kita jadi teladan. Ada satu cerita menarik nih. Ada seorang bapak buta huruf nih Ki. Ya. Satu saat dia dapat surat dari anaknya yang lagi sekolah di kota. Bapak ini dia berdagang tapi dia buta huruf. Dia kalau duit bisa tuh, tapi kalau baca dia Buta nggak huruf bisa. bukan buta angka tante. Betul. Nah, satu saat anaknya kirim surat. Nah, karena dia nggak bisa baca, dia harus minta tolong dong. Ya. Nah, ketemulah temen tetangga dia. Orangnya pemarah, memang orang yang karakternya buruk lah. Tapi mau nggak mau namanya nggak bisa baca ya Ki, minta tolong lah. Tolong dong bacain, anak saya kirim surat. Dibacain sama dia. Anak lu sakit. Tuh dia minta duit tuh, kirim Ki. Lalu bapak ini kurang ajar anak saya. Bukan kasih berita yang baik. Papa saya lulus, papa saya juara. Ini sakit minta duit. Gak. Apaan sih? Sakitnya juga gak jelas apa. Dah. Waktu dia pulang dari tetangganya. Pas mau masuk gerbang rumahnya. Temen tetangga yang lain pas lewat mau pulang. Ditegur sama tetangganya. Kenapa sih? Kayaknya marah-marah loh. Gitu. Iya nih. Ini anak gua kirim surat. Dibaca sama dia. Lalu dia menyampaikan suratnya sama yang itu, tapi cara dia menyampaikan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dia ngomong gini, ya ampun kesian anak lu sakit, dia nggak punya uang kayaknya buat ke dokter. Gih buruan ke ATM, sini gue anterin, yuk gue boncengin ke ATM. Beda hasilnya. Bapak ini langsung, anak saya sakit, aduh gimana ya kalau dia nggak bisa ke dokter. Gimana ya kalau sakitnya makin parah? Itu karena apa? Cara penyampaian. Oh iya. Cara penyampaian. Waktu kamu nanti dalam kerja menghadapi satu masalah, ketemu satu, pasti ada masalah lah ya dalam ketemu klien atau bagaimana ketemu masalah. Gimana cara kamu menyampaikan ke bos?
kamu nggak membohongi loh, nggak boleh kamu memanipulasi. Betul. Ya, bukan Betul. diajarin manipulasi. Dia baca loh surat yang sama, tapi dengan nada yang beda, dengan sikap hati yang beda, dengan kepedulian yang beda, menghasilkan reaksi yang berbeda. Nah itu poin penting juga tuh teman-teman tuh, sikap hati yang benar itu juga penting banget. Karena satu poin yang sama dibacakan dengan sikap hati yang berbeda, hasilnya juga bisa berbeda ya Tante ya. Betul. Oke Tante, pertanyaan selanjutnya nih Tante. Ini pertanyaan terakhir juga. Sejauh mana saya harus tunduk atau patuh terhadap bos saya? Sejauh mana saya harus tunduk dan patuh? Waduh, ini pertanyaan sulit karena saya mesti balik tanya ke kamu, apa sih yang disuruh? Nah, disuruh apa dulu nih? Mesti Kita dilihat nunduk, dulu mesti ya. dilihat kasus per kasus. Tetapi ada satu hal yang harus menjadi prinsip hidup kalian, prinsip hidup saya juga, prinsip semua kita, yaitu kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Setuju nggak? Setuju. Itu prinsip. Artinya kita harus punya integritas sebagai anak Tuhan. Ya. Sebagai bawahan kita memang harus nurut, tetapi sejauh apa kita nurut? Ya, saya nggak bisa bilang yang mana karena kasusnya tiap ordernya Bisa kan beda beda-beda ya, ya. beda jadi. Tapi prinsipnya kamu harus nurut sejauh yang memang tidak melukai hati Tuhan. Karena kita harus lebih nurut kepada Allah daripada kepada manusia. Itu prinsipnya. Ya. Misalnya sekarang gini. Misalnya nih, saya pernah punya langganan kue. Seorang bapak udah tua. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya, karena waktu itu juga udah agak lama ceritanya dan dia sudah tua. Dia itu pengusaha tailor, jahit. Terus dia bilang, dia kalau mesen kue tuh gede-gede, buat siapa sih Pak? Biasa, buat bos-bos kata dia gitu. Kok ngasih ini? Ya habis ngorder bajunya juga, kalau pas bikin seragam itu wah Banyak banget ya. enak banget, terus harganya gila banget gitu. Ya tapi gitulah Bu, mesti ada itunya gitu. Saya bilang apa sih Pak, mesti apa? Ya waktu ngukur tuh mesti berdua katanya. Maksudnya? Ya satu tukang ukur baju beneran, yang satu ngukur yang lain. Waduh. Nemenin, itu harus. Nah kalau kamu sekarang posisinya Ki bagi marketing ya, saya kasih kamu order untuk kamu harus mencapai target sekian. Ya. Perusahaan ini, si pembeli nih, dia minta di entertain untuk hal-hal yang seperti itu. Boleh nggak kita entertain orang seperti itu? Nah itu dilema tuh Tante pasti. Kalau yang terpaksa dalam kondisi pekerjaannya seperti itu bagaimana Tante? Prinsipnya tetap begitu. Integritas. Integritas. Untuk hal seperti itu kamu harus berani bilang tidak. Ya, kamu harus berani bilang tidak. Tetapi sekali lagi, tolong kalian semua punya kepekaan. Ya, bangunlah kepekaan, miliki kecerdasan roh. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan mampukan kamu untuk mengerti, untuk menjawab, untuk bertindak mana yang Tuhan mau, mana enggak. Ya, karena setiap kasus beda tentu. Tapi prinsipnya harus tetap kita pegang, kita harus punya integritas sebagai anak Tuhan. Ya, mungkin waktunya nggak lama lagi. Ya, pesan saya terakhir untuk semua kita adalah kamu pertimbangkan baik-baik setiap keputusan yang kamu ambil sekecil apapun, karena itu berdampak untuk kekekalan kamu. Termasuk tadi, mau nurut apa enggak. Kamu pikir kamu selamat di dunia, iya, tapi kamu harus bertanggung jawab nanti di hadapan tahta Tuhan. Yes. Ya. Dan pesan yang sangat terakhir nih, ya. Jangan takut miskin, jangan takut lapar, tapi takutlah menyakiti hati Tuhan. Takutlah untuk berbuat dosa. Wow, ditutup dengan sangat luar biasa Tante. Nah teman-teman nih dari hari ini sharing Tante Esther, kita juga mesti lihat bahwa biar bagaimanapun terkait kekekalan kita, terkait kesempurnaan tuh bukan hanya di gereja ya Tante ya. Betul. Bahkan justru di dunia kerja di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu hidup kita, disitulah kita harus berperan penting gitu. Kita harus belajar bagaimana bukan sekedar bukan hanya ketika nanti kita jadi bos, tapi dari sekarang juga kita harus menjaga integritas kita juga. Nah untuk sore hari ini mungkin sekian teman-teman, kita akan bertemu lagi di RYC yang akan datang. See you. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu.
hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu.